Kembali lagi di channel Egar Dev. Kali ini kita akan melanjutkan membuat modul registrasi dan login yang telah kita kerjakan pada sebelumnya. Saya menggunakan DBMS Adminer dan telah membuat database dengan nama go_sosmed. Lalu saya akan membuat tabel baru. Di sini tabelnya yang pertama adalah users, kolomnya adalah ID atau increment, lalu name, varchar yang lengthnya 100, lalu email, password lengthnya 255, lalu saya tambahkan gender. Yang ini saya akan berikan tipe datanya enum yang memiliki value male dan female, dan created at, timestamp, updated at, timestamp juga. Oke. Setelah membuat tabel, lalu kita harus membuat entity yang merepresentasikan tabel tersebut. Kita buat folder baru dengan nama entity. Kita buat filenya user.go. Nah, di sini kita buat package-nya adalah entity. Kita buat struct baru yang propertinya sama dengan yang ada pada tabel tadi yang telah kita buat. Kita buat types user struct. Yang pertama adalah ID, integer, lalu name, string, password, created at, tipenya adalah time. Time. Di sini kita akan fokus untuk membuat modul registrasi, lalu nantinya di API registrasi tersebut akan mengirimkan beberapa properti, yaitu name, email, password, dan gender. Pertama-tama mari kita buat dulu pada folder DTO, kita buat out_dto.go. Saya akan buat register request yang nantinya untuk struct payload yang dikirim untuk API register. Di sini propertinya adalah name, string, dengan JSON-nya adalah name, huruf kecil semua. Email, string, lalu password, lalu password confirmation, dan gender. Jadi nantinya ini adalah list-list properti yang harus dikirimkan dari payloadnya atau dari request API-nya. Dan karena kita akan membuat aplikasi REST API-nya ini menggunakan repository pattern, maka saya akan membuat 3 folder. Di antaranya adalah repository. Folder ini berisikan untuk komunikasi dengan database. Selanjutnya adalah di luar handler untuk menerima request, dan service yang berisikan logage-nya di sini. Dan terakhir, berarti ada 4 folder ya, routernya untuk list-list URL API-nya. Di repository kita buat file out_repository.go. Di sini di 3 folder, yaitu repository, handler, dan service, kita akan buat konstruktor masing-masing.
sehingga saling terhubung. Pertama kita buat interface dengan nama out repository. Saat ini kita kosongkan terlebih dahulu. Lalu saya buat struct out repository yang A-nya huruf kecil, mengindikasikan bahwa ini hanya bisa dipanggil di file outrepository.go, jadi tidak bisa dipanggil di luar file. Untuk propertinya, karena ini untuk komunikasi dengan database, maka kita buat db yang tipe datanya adalah gom.db. Lalu kita buat function constructor yang biasanya diawali dengan new dan diikuti oleh nama interface-nya out repository yang menerima parameter dari database gom.db dan mengembalikan struct dari out repository. Kita kembalikan address dari out repository db, kita isi oleh db, Oke, jadi db yang ini akan diisi oleh db dari parameter yang diterima. Selanjutnya di service kita buat yang sama, mirip-mirip out service.go, type out service, di sini kita isikan propertinya adalah mengarah ke sini, repository out-nya. Jadi saya buat properti dengan nama repository yang tipe datanya dari repository out repository, seperti ini. Jadi memanggil interface ini. Kita buat function konstruktornya new out service yang menerima parameter repository.out repository dan mengembalikan pointer out service. Kita isi return out service repository yang kita isi oleh R. Terakhir di handler kita buat out_handler.go. Di handler kita tidak memerlukan interface karena nantinya bisa kita panggil langsung di router. Jadi langsung kita buat struct-nya aja, out handler. Yang propertinya adalah service dengan tipe datanya service dari interface out service. Oke. Lalu function constructor dengan nama out handler yang parameternya adalah service out service dan mengembalikan dari struct out handler return seperti ini. Lalu kita buat function register, kita buat method dengan variabel h yang terasosiasikan dengan out handler dengan nama functionnya adalah register yang menerima parameter dari gain context seperti ini. Lalu kita buat variabel penambungnya dengan nama register yang tipe datanya dari DTO register request. Lalu kita buka dokumentasinya dan di sini di model binding and validation dijelaskan bagaimana cara menangkap request yang di binding dari tipe data struct yang telah kita buat tadi. Di sini menggunakan ini should ban JSON
Jadi di sini membuat variabel dengan nama JSON yang tipe data dari login. Nah, login ini adalah sebuah struct di mana memiliki properti user dan password. Jadi kita bisa tangkap menggunakan method should_bind_JSON ini. Lalu karena should_bind_JSON mengembalikan error, jadi kita bisa melakukan pengecekan sekaligus. If error should_bind_JSON, kita lempar address register. Jika ada error, kita akan panggil custom error yang telah kita buat, error handler handle error yang menerima parameter konteks dan jenis errornya. Saya akan panggil address dari error handler. Bad request error yang message-nya adalah error.error seperti ini. Jadi saya akan lempar handle error yang dimana ini berisikan sebuah respon juga, dimana menerima konteks dan jenis errornya. Errornya adalah bad request error, dan nanti message-nya berisikan error dari error ini. Dan jika tidak ada error, nanti kita akan olah di file service ini yang berisikan untuk logika-logikanya. Di sini kita persiapkan saja terlebih dahulu. Kita akan panggil service yang nanti nama metodenya adalah register dengan menerima address dari variable register. Mungkin kita akan return error nanti, jadi kita bisa lakukan pengecekan sekaligus. Maka kita akan kirim error handle error dan mengembalikan errornya aja langsung. Dan kita return. Di sini kita juga tambahkan return supaya kode yang di bawahnya tidak tereksekusi. Dan nantinya jika aman, kita akan panggil respon yang telah kita buat, yaitu helper.respond yang menerima parameter dari DTO respon param, di mana respon param ini memiliki properti status code yang kita isikan oleh http status created, mungkin karena di sini membuat user baru, dan message-nya adalah register successfully, please login. Lalu kita panggil j.json, kita lempar http://status created, dan ini kita simpan ke variabel respon. Saya beri nama dengan res, dan di sini ya seperti ini. Di sini error karena kita belum buat method dengan nama register. Kita akan buat di file out.service ini, dan di sini di interface-nya kita tambahkan register yang menerima parameter. Saya beri nama dengan rec atau request dengan tipe data DTO register request yang mengembalikan error. Di sini kita buat metodenya function dari asosiasi out service register yang menerima parameter dari rec.dto. Kita akan buat validasi di sini. Validasi pertama adalah pengecekan email, apakah emailnya ada atau tidak. Di sini saya akan buat dulu di out repository. Kita buat email exist, nama metodenya,
yang menerima email dengan tipe data string yang mengembalikan boolean. Jika true adalah ada, false artinya tidak ada. Kita buat metode untuk pengecekan email apakah ada atau tidak, dan tipe dengan asosiasi dari out repository dengan nama email access yang telah kita definisikan di interface, yang menerima parameter email dengan tipe data string dan mengembalikan boolean. Kita buat variabel penampungnya dengan nama user dari tipe data entity.user dari sini yang merepresentasikan table. Lalu kita di sini bisa memanggil package bound untuk mengambil satu data dengan cara r.db.first. Nah, di sini mengambil first record berdasarkan kondisi yang diberikan. Kita akan lempar address dari user dengan kondisi dari email. Di sini bisa kita langsung panggil error jika ada error. Kita return error sama dengan nil. Jadi dari sini kembalinya adalah boolean true or false. Di service kita panggil repositorinya, kita simpan ke variabel dengan nama email access as.repository email access yang kita lempar dari request.email. Jika email access-nya true, berarti emailnya telah terdaftar. Jadi kita akan return $error handler bad request error. Dengan message-nya adalah email already registered. Pengecekan kedua adalah passwordnya, apakah passwordnya sama dari property password dan property password confirmation. Password jika tidak sama dengan password confirmation, kita akan kirimkan error handler. Maksud saya di sini kita akan kirimkan error dengan tipe datanya adalah bad request yang telah kita buat tadi di video sebelumnya. Dari package error handler kita panggil bad request error juga dengan message-nya adalah password not match. Sebelum kita simpan datanya, saya akan hashing passwordnya. Di sini saya akan buat helper baru untuk melakukan hashing passwordnya. Saya buat file baru dengan nama password.go dari package helper. Kita buat function hash password yang menerima parameter password dengan tipe data string, dan saya akan return dua value. Yang pertama adalah string dan error. Password hash error, kita panggil package by crypt bcrypt generate password. Yang menerima dua parameter, passwordnya dengan tipe data byte dan jenis dari hashingnya. Di sini karena kita menerimanya parameternya adalah string, kita parsing ke dalam byte dengan cara kurung siku byte password, dan untuk jenis hashingnya saya akan panggil yang default cost.
Kenapa saya di sini buat dua variabel? Karena dari karena dari metode ini juga mengembalikan dua return, byte dan errornya. Byte-nya ini adalah password yang telah di-hash. Saya akan parsing lagi ke dalam bentuk string dan error. Oke. Kembali ke out service. Di sini kita panggil helpernya password hash. Kita kirimkan dari request.password. Kita cek kembali. Jika ada error, kita kirimkan error handler dengan jenis errornya adalah internal server error yang memiliki message-nya adalah error. Oke. Oops, ini address ya. Ini kenapa merah? Oh, sorry, error handler. Karena ada di folder error handler ini. Selanjutnya, lalu kita buat variabel dengan nama user yang tipe datanya dari entity.user. Kita convert satu-satu, name dari request.name, email, password kita ambil dari password hash, dan gender kita isi dari red.gender. Lalu kita akan simpan. Saya akan panggil repository yang nama metodenya ada nanti register. Kita lempar address dari user, dan jika ada error seperti biasa, error handler internal server error dengan message-nya adalah yang errornya nanti adalah dari error itu sendiri. Dari sini, dan jika tidak ada error kita return nil. Oke, kita buat metode dengan nama register di repository. Kita buat interface baru dengan nama register yang menerima parameternya adalah tipe data dari entity.user dan mengembalikan error. Kita buat metode di sini. Di sini kita bisa langsung panggil dari package GOM-nya r.db.create. Oops. Dari address user kita bisa kirimkan error dan return error seperti ini. Ini kenapa error? Oh, ini kita jadikan pointer user. Oke, jadi usernya ini kita akan lempar ke sini addressnya. Dan sekarang di file service-nya sudah tidak error, kita save. Lalu kita buat file baru di dalam folder router dengan nama outrouter.go. Saya akan beri nama dengan outrouter. Nah, di sini kita akan panggil repository, service, dan handlernya dimulai dari out repository. Sini kita panggil package repository dari constructor new out repository
dimana ini menerima parameternya adalah db dengan tipe data GOM db, dan ini kita bisa panggil dari config.db seperti ini. Lalu out service kita panggil dari service new out service yang menerima parameternya adalah repository, dan terakhir handler. Oke, seperti ini. Dan nantinya di sini kita menerima parameter router group, karena di sini kita sudah membuat prefix di main.go. Nah, di sini router group dengan /API. Jadi API-nya ini kita akan lempar ke dalam sini. Jadi saya akan buat API dengan tipe datanya adalah in.routergroup. Oke. API dengan metodenya adalah post/register, dan kita panggil handlernya .register. Pada file main.go-nya kita panggil routernya router.outRouter, kita lempar API. Kita sekarang tes, kita jalankan go run titik. Apakah ada error? Oke, di sini aman, tidak ada error. Kita tes melalui Postman. Saya akan buat collection baru dengan nama kan ini. Nah, bikin sosmed, kita buat request baru dengan nama register. Yang tipe datanya adalah post, localhost, portnya 8080/API/register. Ini saya coba zoom dulu. Nah, lalu di sini kita kirimkan requestnya dengan tipe datanya JSON. Yang pertama adalah tadi itu di out.dto, name, email, password confirmation, dan gender. Name Egar, password confirm ya password confirm, dan gendernya male. Coba kita sembarang dulu, passwordnya kita bedakan, apakah pesan errornya muncul. Kita tes. Ya, berhasil. Code-nya 400, statusnya valid, message-nya password not match. Sekarang kita buat dengan data yang benar. Oke, berhasil registrasi. Kita coba cek database. Oke, datanya masuk dengan password yang sudah dihash juga. Lalu coba kita buat lagi, apakah pesan error emailnya yang sudah terdaftar akan muncul error. Oke, berhasil. Statusnya failed dengan message-nya email already registered. Oke.